Silakan, Ko Erwin. Baik, shalom. Shalom. Suara saya bisa didengar dengan baik? Iya, Bisa kok. Baik. Saya kenalkan dulu, saya Erwin. Saya berasal dari Keuskupan Surabaya. Saya berkomunitas selain di BPK PKK Keuskupan Surabaya, saya juga di CFM, Catholic Family Ministry. Saya belum pernah ke Palopo, Bapak Ibu. Sebetulnya bulan Mei tahun 2020 itu saya ada jadwal ke Palopo semestinya. Tapi berhubung karena COVID tidak jadi gitu ya. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bermain ke Palopo. Bapak ya, Ibu, amin ya. Baik, tema malam hari ini luar biasa buat saya karena juga sekaligus ini reminder. Jadi Bapak Ibu gini, jangan berpikir kalau romo, pastor, terus pembicara, terus itu orangnya lurus, tidak punya pergumulan gitu ya, enggak. Kami ini juga tetap manusia biasa yang juga punya pergumulan Bapak Ibu, dan tema malam hari ini nih juga buat saya sendiri sebetulnya gitu ya. Temanya tetap satu di dalam pergumulan. Ini karena waktunya cukup panjang, saya akan berbicara dua bagian besar. Bagian yang pertama itu adalah bagaimana kita di dalam pergumulan. Ya, itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, bagaimana kita bisa menang di dalam pergumulan tersebut. Gitu ya. Ada dua bagian besar yang nanti kita mau bicarakan bersama. Bapak Ibu tidak usah tegang, santai saja, rileks saja, tidak usah tegang gitu ya. Nah, tidak tahu kalau di Palopo, tetapi di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, dan sebagainya, itu saya sering mendengar begini, Bapak Ibu. Ada ungkapan-ungkapan yang berbicara seperti ini. Kalau jadi orang Kristen itu tidak bisa menderita. Kalau jadi orang Kristen itu harus kaya. Kalau jadi orang Kristen itu pasti sukses. Nah, pernah dengar ngomong seperti begini enggak? Kalau jadi orang Kristen itu enggak bisa gagal. Pasti berhasil. Naik terus karena bukan lagi ekor tapi kepala, sehingga dan segala macam Bapak Ibu. Kalau dengan kata singkat, ada beberapa aliran-aliran tertentu, saya tidak mau sebut itu apa, tapi mereka percaya dengan yang namanya teologi kemakmuran. Bapak Ibu pernah dengar itu? Pernah ya? Nah, tahu Bapak Ibu memahami seperti apa gitu ya. Tetapi saya mau katakan begini, apa betul sih kalau yang namanya orang Kristen itu terus tidak bisa susah hidupnya? Apa betul kalau yang namanya orang Kristen itu selalu kaya, harus kaya, tidak boleh miskin, loh, dan segala macam, tidak bisa sakit. Kalau sakit pasti sembuh. Nah, terus kapan matinya kalau setiap sakit sembuh kan gitu. Ya. Dan segala macam omongan-omongan yang lain yang kira-kira bernada seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan begini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Anda hari-hari ini di masa-masa Covid ini, saya tidak ngerti bagaimana ya. Tetapi saya mendengar cerita banyak sekali teman-teman yang hidupnya mengalami kesulitan. Bahkan jujur saya merasa beberapa itu bahkan mereka meninggalkan gereja karena mereka tidak tahan dengan penderitaan, Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu berbicara bagaimana kata Alkitab, apakah betul penderitaan atau setiap pergumulan-pergumulan yang hari ini Bapak Ibu boleh alami itu seturut dengan kehendak Tuhan atau enggak? Gitu ya. Saya mengajak Anda buka di Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sorry, saya tidak pakai slide ya Bapak Ibu ya, saya tidak keburu buat, sorry. Jadi saya langsung saja Roma bab 5 1 sampai 5. Saya bacakan ya. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5,
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di ayat 1 berbicara begini. Kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dibenarkan oleh iman, Bapak Ibu. Saya percaya Anda semua dibenarkan oleh iman. Setuju? Amin? Benar ya? Oke. Pertanyaannya, kalau Anda dan saya dibenarkan oleh iman, apa sih tujuannya? Pernah enggak kita bertanya, kenapa sih kita ini dibenarkan oleh iman? Kenapa sih Anda dan saya ini beriman kepada Tuhan Yesus dengan kata lain? Kenapa sih? Karena ternyata jawabannya di ayat kedua, di dalam kasih karunia ini kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Anda dan saya dibenarkan oleh iman, Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tujuannya supaya Anda dan saya beroleh kemuliaan Allah. Amin. Nah, persoalannya, di dalam perjalanan hidup kita memperoleh kemuliaan Allah, apakah jalannya selalu lurus? Tidak. Tidak selalu lurus, tidak selalu mulus, tidak selalu enak, Bapak Ibu. Kadangkala, bahkan cukup sering, Anda dan saya ini mengalami yang namanya pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan, dan segala macam. Apakah terus kemudian itu salah? Enggak, Bapak Ibu. Saya mau katakan tidak salah. Karena memang Tuhan memang izinkan itu terjadi, tapi Bapak Ibu tolong dipahami, kalau saya berbicara soal penderitaan, pergumulan, dan segala macam, Anda jangan bilang begini ya, Tuhan terima kasih saya menderita, saya bergumul karena saya sekarang masuk penjara gitu. Misalkan begitu Bapak Ibu. Saya mau katakan begini, misalkan ada orang pakai narkoba, terus kemudian dia masuk penjara, ya jangan bilang itu penderitaan dari Tuhan, itu bodohnya dia sendiri gitu ya. Yang saya maksud adalah memang adalah penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, bukan karena kebodohan kita. Amin ya. Bapak Ibu tadi saya katakan di awal ada yang namanya orang Kristen tidak bisa susah. Orang Kristen hidupnya harus diberkati terus. Loh, Bapak Ibu saya mau katakan kalau orang Kristen tidak boleh susah, tidak bisa miskin, tidak bisa begitu. Berarti tokoh-tokoh di Alkitab salah semua. Anda boleh lihat bagaimana kisah hidup tokoh-tokoh di Alkitab. Ayub itu menderita enggak? Ayub menderita. Daniel menderita enggak? Menderita, dimasukkan dapur api. Banyak sekali Bapak Ibu. Santo-santa kita, lah kira-kira hidupnya enak atau menderita? Menderita. Tetapi bukan itu poinnya. Bagaimana mereka, para santo-santa, tokoh-tokoh di kitab suci, lewat penderitaannya, mereka memperoleh kemuliaan Allah Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan begini, kalau Anda ikut PD malam hari ini, kalau hari ini memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu pergumulan-pergumulan, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, saya mau katakan jangan pernah berkecil hati. Amin. Kalau memang itu seizin dengan Tuhan, seturut apa yang memang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, saya mau katakan lakukan Bapak Ibu. Karena kenapa? Dari Roma bab 5, ayat 1 sampai dengan 5, paling tidak, ini bagian pertama dulu ya, bicara soal pergumulan atau penderitaan. Paling tidak ada 4 tahap Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ada di ayat ketiga. Itu berbicara demikian. Sebentar, saya buka dulu. Ayat ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau Anda baca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau Anda baca terjemahan bahasa Inggris, itu ada yang mengatakan kita bermegah dalam penderitaan. Itu artinya kita bersuka cita di dalam penderitaan. Anda boleh baca bandingkan dengan teks bahasa kitab suci terjemahan yang lain ya. Bermegah itu dikatakan bersuka cita, ada yang mengatakan rejoice dan segala macam. Saya mau katakan begini, kalau engkau mengalami pergumulan, poin pertama Tuhan minta ayo bersuka cita di dalam pergumulan itu. Dengan kata lain saya mau katakan apa? Siap masuk dalam penderitaanmu. Berani? Berapa banyak orang Katolik, Bapak Ibu, enggak tahu sekali lagi kalau di Palopo. Saya punya teman dekat sendiri, karena menderita hidupnya, ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia meninggalkan gereja. Dia katakan apa? Saya dibohongi sama Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus kalau ngomong, kalau setiap saya berdoa dengan iman percaya, semua pasti dikabulkan, katanya begitu. Oke? Ternyata mana saya hidup susah dan segala macam. Dan kemudian dia meninggalkan gereja.
No, bukan itu Bapak Ibu. Poin pertama saya katakan begini, ayo Anda siap masuk dalam pergumulan enggak? Anda siap bersukacita di dalam pergumulan enggak? Oke? Karena firman Tuhan sangat jelas kok. Di Matius 16 ayat 24, Yesus bilang begini, setiap orang kalau mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, terus memikul salib, baru boleh mengikuti aku. Lah Anda mengikuti Yesus, betul? Bapak Ibu mengikuti Yesus, betul? Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kamu boleh mengikuti aku. Nah pertanyaannya sederhana. Sangkal diri dan pikul salib kira-kira enak enggak? Enggak enak Bapak Ibu. Sangkal diri, pikul salib itu enggak enak. Setuju ya? Tetapi Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, dengan kata lain mau gini, kamu jadi murid Kristus, kamu jadi orang Katolik yang sejati, yang benar di mataku, oke. Kamu siap masuk dalam penderitaan enggak? Saya mau katakan begini, jangan pernah lari dari prosesmu Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari apapun yang memang Tuhan izinkan terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan kau bergumul hari ini, lakukan dengan penuh sukacita. Kenapa? Ingat endingnya tadi, menerima kemuliaan Allah. Loh, wong Yesus sebagai Tuhan aja dia jalan salib kok. Yesus sebagai anak Allah, enak-enak tinggal duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ada apa repot-repot turun ke bumi itu? Ada apa repot-repot lahir ke dunia di kandang, apa itu namanya, kandang hewan. Baru bayi sudah mau dibunuh sama Herodes sampai Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Apakah enak? Tidak enak. Yesus sejak bayi sampai mati, hidupnya penuh tidak enak. Tapi Bapak Ibu pernah ketemu Yesus terus kemudian ngomel, aku kok lapo soro-soro kok turun dari surga ke dunia untuk menderita. Enggak, Yesus tidak pernah ngomel Bapak Ibu. Lah Anda bayangkan terus kemudian kalau Yesus berkeluh kesah begitu. Nah terus bagaimana Anda dan saya? Nah dia sebagai Tuhan, dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia siap masuk dalam prosesnya. Bahkan sejak dia lahir itu sudah menderita. Amin. Poin pertama saya mau katakan, kalau hari ini kau ada di dalam pergumulanmu, ayo bersukacita dalam penderitaan dan pergumulanmu. Jangan lari dari proses hidupmu. Oke? Kenapa? Kalau Anda dan saya mengatakan, Tuhan, aku siap untuk bersukacita. Aku siap masuk dalam proses. Poin kedua, firman Tuhan katakan begini, Bapak Ibu. Masih di ayat yang ketiga. Ya. Bahwa kesengsaraan itu, tadi kan gini, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya siap masuk dalam penderitaanmu, siap masuk di dalam pergumulan-pergumulanmu, Anda akan masuk pada tahap yang kedua. Apa itu? Tekun. Kalau dengan bahasa lain saya mau katakan sudah terbiasa. Oke? Semua itu kan karena kebiasaan sih. Betul nggak? Setuju ya? Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu kan semua terbiasa kan? Kalau hari ini, dulu awal-awal kita COVID, masih bulan Maret, saya masih ingat terakhir misa di Surabaya diadakan itu tanggal pertengahan Maret. Setelah itu tidak pernah ada misa lagi. Dulu pertama-tama, aduh misa kok online, tidak enak, tidak bisa terima tubuh Kristus, begini, begitu, dan segala macam. Terus lama-lama sekarang sudah biasa itu. Setuju? Apalagi dulu, macam-macam lah, banyak lah. Saya mau katakan kalau Anda siap masuk dalam penderitaan, poin kedua itu tekun Bapak Ibu. Anda dan saya bisa tekun tidak di dalam penderitaanmu. Atau sekali lagi, sudah tidak tahan. Aku sudah tidak tahan. COVID membuat saya, pekerjaan saya sulit. Wes, aku tidak tahan, saya tak korupsi aja. Saya tak mencuri aja. Saya wes pilih jalan belakang aja, pilih jalan yang gampang saja. Ini bukan orang tekun. Kalau engkau siap menderita, poin kedua, Anda bertekun enggak? Bapak Ibu, saya mau katakan begini, jangan takut Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah takut. Kenapa? Bertekunlah. Kenapa? Karena di 1 Korintus 10 bab 13, ya. 1 Korintus 10 bab 13 firman Tuhan bicara begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Firman Tuhan katakan itu biasa. Pencobaanmu, pergumulanmu, Erwin, itu bukan luar biasa, itu biasa.
Kalau hari ini ada bangkrut, mohon maaf, biasa. Kalau hari ini engkau sakit, biasa. Kalau hari ini mengalami kesulitan-kesulitan apapun dalam hidupmu, firman Tuhan katakan biasa. Amin. Bukan luar biasa. Yang luar biasa sudah ditanggung oleh Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Karena Allah itu tahu kadar kita, Bapak Ibu. Level kita itu Allah itu tahu seberapa kekuatan kita. Allah itu tahu. Kalau dia izinkan sesuatu terjadi, dia tahu Anda dan saya pasti sanggup. Oke? Saya bukakan aja 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Nanti dikira bohongi saya. Firman Tuhan bilang begini. Nah ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan-kekuatanmu. Ini yang paling penting. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Banyak orang tidak melihat jalan keluar itu. Banyak orang yang berkata kepada saya, mana katanya ada jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Jawabannya gampang Bapak Ibu. Karena engkau tidak tekun. Karena engkau tidak setia. Makanya kau tidak bisa melihat jalan keluar yang disediakan Tuhan bagi Anda dan saya. Kalau orang itu tekun, orang itu mau mengikuti proses dalam hidupnya sekalipun tidak enak. Selalu akan ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Betul? Selalu ada jalan keluar yang terkadang kita tidak pernah pikirkan. Terkadang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita rencanakan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Pertanyaannya, Anda setia enggak? Anda bertekun enggak? Anda mau ikuti proses enggak di dalam pergumulan-pergumulan itu? Kalau Anda dan saya mau bertekun di dalam situ, Anda pasti bisa mengikuti. Anda pasti bisa ketemu jalan keluar itu. Oke? Poin kedua. Poin ketiga tentang pergumulan, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah siap masuk dalam pergumulan, Anda bertekun di dalamnya. Nah, ini poin ketiga. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau bahasa Surabaya, enggak tahu Anda pernah dengar enggak? Bahasa Surabaya itu ada istilah menter. Nah, menter itu kalau dalam bahasa Surabaya itu gini, saya umpamakan gini. Kena angin enggak masuk angin. Gitu ya, kena hujan enggak pilek. Wah, itu namanya tahan uji. Gitu ya. Wes, dia apakan aja, dia tetap kuat. Nah, itu namanya tahan uji, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa siap masuk, Anda mau masuk itu, Anda bertekun di dalamnya, poin ketiga, Anda akan tahan uji. Apa sih ciri-cirinya orang yang tahan uji itu? Apa sih ciri-cirinya orang yang tahan uji itu? Gampang, Bapak Ibu. Orang tahan uji itu adalah orang yang bisa bersyukur. Ya, enggak. Mukanya enggak mencucu. Gini terus enggak, ya. Enggak enggak berkeluh kesah. Enggak ngomong yang negatif-negatif gitu ya. Nah, saya ini paling enggak suka itu kalau lihat Facebook terus punya teman. Waduh, kalau nulis status itu statusnya seakan-akan dia ini adalah orang yang paling miskin di dunia gitu ya. Kenapa hidupku begini? Kemanakah engkau Tuhan? Dan segala macam. Wah, paling tidak senang saya begitu. Orang yang tahan uji itu bisa lihat apakah dia bisa bersyukur atau enggak. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 8 ngomong begini, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Orang tahan uji itu bisa dilihat apakah dia mampu bersyukur atau tidak, Bapak Ibu. Saya kasih contoh sederhana, Bapak Ibu. Saya kasih contoh sederhana. Tahu Bunda Maria? Nah, ini adalah contoh sempurna bagaimana dari Bunda Maria. Bapak Ibu bayangkan begini. Pada saat suatu waktu tiba-tiba malaikat Gabriel ngomong sama Maria ke begini. Hei Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan kemudian anak yang kamu lahirkan itu akan kamu beri nama Yesus. Bapak Ibu Anda bayangkan Bapak Ibu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba malaikat ngomong, hei Maria kamu akan hamil, akan mengandung. Bapak Ibu saya mau tanya begini.
Kalau di doa malaikat Tuhan, doa Angelus, Maria menerima kabar sukacita. Betul? Dan pertanyaan saya, itu kabar sukacita atau kabar duka cita, Bapak Ibu? Bagi Anda dan saya mungkin kabar sukacita, betul? Tapi Anda bayangkan bagaimana posisi Maria pada saat itu. Wong belum bersuami, belum menikah, tiba-tiba dikomongin hamil, Bapak Ibu. Jangankan zamannya Maria, zaman sekarang aja deh. Zaman sekarang ini deh. Apa iya ada nonik-nonik yang belum menikah, terus kemudian hamil di luar nikah? Dia berkata, "Wah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan aku hamil di luar nikah." Apa ya dari begitu? Loh, zaman sekarang aja hamil di luar nikah itu adalah sesuatu yang memalukan. Apalagi zamannya Maria. Oke? Resiko itu Bapak Ibu bisa dibunuh itu, bisa dirajam itu. Tetapi lihat bagaimana respon Maria. Perhatikan bagaimana respon Maria. Maria bilang begini, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan kata lain, Tuhan, aku siap masuk Tuhan dalam pergumulan-pergumulan itu. Oke? Terus lihat lagi. Anda nanti buka di Lukas bab 1 ayat 36 dan seterusnya. Ada perikop yang judulnya Nyanyian Pujian Maria. Ngomong begini, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena jiwaku memuliakan Tuhan karena Allah juru selamatku, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nyanyian pujian Maria. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin seorang yang hamil di luar nikah bisa mengatakan hatiku memuliakan Tuhan dan dia bersukacita karenanya. Ini adalah contoh orang yang mampu tahan uji, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini adalah contoh orang yang mampu tahan uji. Dia mampu bersyukur. Maria mampu bersyukur. Sekalipun ada resiko besar dia mati, Bapak Ibu, karena dirajam. Hari ini, pertanyaan yang sama. Anda bisa bersyukur nggak dalam pergumulan? Anda bisa seperti Maria nggak dalam pergumulan? Bisa nggak? Saya sehari-hari, Bapak Ibu, saya ngomong begini. Bisa nggak hari ini, atau Anda sendiri dari sekarang, coba praktekkan setengah menit. Bisa nggak Anda bilang begini? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena hari ini aku boleh sakit. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena hari ini pekerjaanku boleh bangkrut Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak bisa bayar anakku sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena hari ini aku mengalami pergumulan Tuhan. Anda bisa bersyukur enggak? Kalau Anda bisa mengalami itu Bapak Ibu, Anda bisa bersyukur di dalam segala penderitaan dan pergumulanmu. Anda adalah orang yang tahan uji. Amin. Nah, setelah masuk pada yang pertama tadi, siap masuk dalam pergumulan atau siap dalam penderitaan atau kesengsaraan, Anda bertekun di dalamnya, Anda menjadi orang yang tahan uji. Poin keempat ini loh yang kita harapkan Bapak Ibu. Apa itu? Nih. Poin keempat Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau sudah lewati poin 1, 2, dan 3, baru Anda mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa itu? Kemuliaan Allah terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda hanya mau kemuliaannya saja, tidak mau poin 1, tidak mau poin 2, tidak mau poin 3, tidak bisa Bapak Ibu. Kami di Kegerakan CFM itu ada yang terkenal power statement yang mengatakan begini, tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu kami hidupi. Tidak bisa kamu menerima kemuliaan Allah tanpa melewati 1, 2, dan 3 tadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun mengalami itu kok. Dia siap masuk kok. Dia mau bertekun kok. Yesus tahan uji kok. Dan akhirnya apa? Hari ini dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bahkan setiap akhir tahun liturgi sebelum masa Advent, kita merayakan apa? Yesus Kristus Raja semesta alam. Benar? Sebelum masuk masa Advent. Yesus Raja sekarang. Loh, sebelum itu dia menderita. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ayo, hari ini bagaimana kau mengalami hidupmu? Kalau hari ini kau bergumul, ayo. Jangan lari dari proses itu.
Amin. Sekali lagi, selama itu diizinkan oleh Tuhan ya, jangan cari-cari masalah tapi. Nanti Anda cari masalah sendiri terus kemudian ngomong, oh ini dari Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Kalau Anda melakukan sesuatu hal yang bodoh, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan terjadi seperti COVID ini, sudah enggak apa-apa. Tetap bersyukur, enggak apa-apa. Pasti ada jalan, pasti ada cara. Bagaimanapun caranya, pasti ada. Amin. Nah, itu adalah poin yang pertama bagaimana saya mau berbicara kepada Anda dan semuanya di sini. Berbicara soal bagaimana menyikapi pergumulan hidup. Sekarang saya masuk pada poin besar yang kedua. Poin besar yang kedua adalah kalau sekarang Anda dan saya mengalami pergumulan-pergumulan hidup tersebut, bagaimana kita harus bersikap, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Poin kedua, gampang Bapak Ibu. Jawabannya gampang. Anda dan saya sudah sering melakukan. Bahkan di awal tadi kita PD, itu kita juga melakukan. Apa itu? Berdoa. Amin. Memuji menyembah Tuhan itu bagian dari berdoa. Anda PP, praise and worship, PW, praise and worship, pujian penyembahan itu bagian dalam doa. Ya, kalau hari ini Anda di dalam pergumulan, apa yang harus Anda dan saya lakukan untuk bisa bertekun tadi, untuk siap menderita tadi, untuk tahan uji tadi? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Amin. Karena ada statement yang bilang begini, Bapak Ibu. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang beriman. Nah, katanya begitu, ya. Ada peribahasa yang mengatakan begitu. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi umat beriman. Bapak Ibu, ada macam-macam doa. Ada doa pribadi, ada doa syafaat, ada doa macam-macam ya. Kalau Anda buka di mana namanya itu puji syukur, itu ada macam-macam doa. Tetapi saya malam hari ini mau berbicara tentang satu doa yang luar biasa. Apa itu? Doa sepakat, Bapak Ibu. Yuk dibuka Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 19 Matius 18 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan. Kalau 2 orang sepakat, firman Tuhan katakan begini, kamu minta apa saja, Bapa akan mengabulkan. Siapa yang mengabulkan? Bapa, bukan Tuhan Yesus. Ya. Meminta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan Bapa akan mengabulkan. Janji Tuhan lagi yang nomor 2 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, yaitu Yesus, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kalau Anda bergumul hari ini, apapun yang kau alami hari ini, ayo Bapak Ibu, berdoalah sepakat. Karena doa sepakat itu besar kuasanya. Apakah gereja terus kemudian praktek doa sepakat? Saya katakan iya. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang doa sepakat, saya mau ingatkan Anda begini. Anda perhatikan baik-baik. Percaya enggak kalau Ekaristi itu punya mujizat yang dahsyat? Percaya? Percaya ya? Iya. Bahkan kalau Anda mengumpulkan banyak sekali mujizat Ekaristi. Banyak sekali. Saya sendiri sudah beberapa kali mengalami. Saya mau tanya begini. Apakah Ekaristi adalah doa sepakat? Saya mau katakan yes. Pada saat saya masuk ke gereja, makanya kalau ke gereja Bapak Ibu, jangan terlambat. Jangan masuk gereja jam 8 gitu ya. Gerejanya mulai jam 8, Anda masuk jam 8.57. Kurang 3 menit baru rampung. Jangan. Datang lebih awal. Mungkin 10-15 menit lebih awal. Supaya apa? Supaya bisa berdoa.
mempersiapkan diri dengan baik. Saya masuk di dalam gereja mengikuti perayaan Ekaristi, saya berdoa. Setuju? Orang lain yang di dalam gereja itu kira-kira berdoa juga enggak? Berdoa kan? Sebelum misa. Berdoa. Permohonannya macam-macam enggak? Macam-macam. Macam-macam. Tetapi perhatikan satu hal Bapak Ibu. Permohonan kita macam-macam. Belum lagi intensi misa dibacakan, itu juga macam-macam permohonannya. Tetapi perhatikan, pastor sering bilang begini, mari kita satukan semuanya itu dengan doa gereja. Saya mau katakan, seluruh permohonan-permohonan orang-orang yang mengikuti perayaan Ekaristi pada saat itu disatukan oleh doa gereja. Itu sebabnya, apalagi nanti puncaknya pada saat konsekrasi itu, dipersembahkan seluruh permohonan kita dengan doa gereja, doa konsekrasi itu. Makanya Ekaristi punya mujizat yang luar biasa. Itu doa sepakat salah satunya. Amin. Hari ini kalau Anda bergumul, ayo berdoalah sepakat. Loh, Bro Erwin berarti tidak perlu doa pribadi. Loh, perlu. Saya juga punya waktu untuk doa pribadi. Di dalam waktu saya naik kendaraan, saya bisa berdoa, ya. Waktu apapun saya bekerja, saya bisa berdoa. Tetapi saya selalu punya waktu berdoa sepakat, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi, karena doa sepakat itu punya kuasa. Nah, pertanyaannya berdoa sepakat dengan siapa? Dengan siapapun. Anda hari ini PD, tadi doa pembukaan, itu juga doa sepakat. Setuju? Betul? Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan begini, Anda jangan lupa. Yang paling dahsyat itu kalau Anda punya waktu berdoa dengan pasanganmu. Amin. Ini kan sudah menikah semua, ada yang belum? Ada yang belum menikah? Nah, kalau belum menikah, enggak apa-apa. Mungkin berdoa dengan mama papa atau dengan siapa, ya saya berdoa kita sepakat malam hari ini yang belum dapat pasangan segera gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya mau katakan begini, ayo berdoa sepakat paling gampang dengan pasanganmu di rumah yang masih jomblo, ya silakan dengan papa, dengan mama, atau dengan saudaramu yang ada di rumahmu itu loh. Jangan dianggurkan. Diajak berdoa. Apalagi doa sepakat suami istri, Bapak Ibu. Itu kuasanya luar biasa. Bapak Ibu saya mau katakan begini, sebelum saya masuk lebih dalam soal ini, saya tiba-tiba teringat dalam salah satu pelayanan saya di salah satu keluarga Bapak Ibu, di Jawa Timur tepatnya. Saya tidak usah sebut namanya. Saya datang ke sebuah keluarga, saya dilapori tentang ya cerita intinya suami istri ini sama-sama intinya gini loh, suami istri singkat kata ini mau cerai gitulah ya. Singkat kata mau cerai. Kenapa? Suaminya tidak nakal. Suaminya bukan orang yang berselingkuh, bukan orang yang judi, bukan orang yang suka mabuk, bukan. Suaminya biasa-biasa saja. Ya. Menurut suaminya, istrinya ini cerewetnya minta ampun. Ya. Cerewetnya minta ampun. Saya tidak tahu seberapa cerewetnya. Menurut istrinya, suaminya ini cueknya minta ampun. Yang satu bilang ini istrinya cerewet, yang istrinya bilang suaminya cuek. Oke? Dan mereka tidak pernah ketemu maksudnya dalam keadaan damai tidak pernah. Selalu ribut terus. Akhirnya saya melayani di tengah-tengah keluarga itu, Bapak. Ya, seperti biasa ngomong, suaminya bilang begini, Pak Erwin, saya ini kurang apa, Pak Erwin? Saya ini setiap hari berdoa loh, Pak Erwin, untuk keluarga ini. Loh, kelihatannya kan bagus, toh? Ya. Loh, setiap hari saya berdoa loh, Pak Erwin, keluarga ini. Saya berdoa untuk istri saya, supaya dia begini, dia sehat, gini, bla, 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 begitu. Saya juga berdoa untuk anak saya yang paling gede supaya dia cepat jadi dokter. Begitu orang ini ngomong supaya anak saya cepat jadi dokter, istrinya tiba-tiba marah, Bapak Ibu. Dia berdiri sambil tolak pinggang begini. Loh, Pak Erwin, lihat toh. Lihat. Loh, saya pikir, loh, salahnya apa? Dia berdoa supaya anaknya cepat jadi dokter. Salahnya di mana kok tiba-tiba istrinya marah? Istrinya ngomong begini. Pantesan anak saya enggak lulus-lulus. Wong sekolah teknik mesin kok didoakan jadi dokter. Kapan lulusnya? Loh, suaminya kaget Bapak Ibu. Loh, masa anak kita ini bukan sekolah dokter? Dulu katanya setelah lulus SMA mau masuk kedokteran di universitas A.
Loh Pak Erwin salah lagi toh. Wong universitasnya B kok dibilang universitas A. Bapak Ibu gara-gara keliru mendoakan anak yang didoakan di universitas A masuk lulus dari dokter. Ternyata anaknya ini kuliah di universitas B sudah bertahun-tahun ambil jurusan mesin, tapi bapaknya mendoakan jadi dokter, Bapak Ibu. Makanya istrinya bilang bapaknya ini cuek. Pertanyaan saya begini, loh Bapak enggak tahu tak? Enggak Pak, saya enggak tahu Pak. Saya dulu berpikir karena dulu niatnya masuk di kedokteran di sebuah universitas A. Nah, Bapak Ibu saya mau katakan begini, kenapa kok bisa terjadi? Karena tidak pernah berdoa bersama. Amin. Anda lihat, orang ini, suami ini berdoa loh ya, bukan enggak berdoa loh, berdoa. Istrinya berdoa enggak? Berdoa. Tapi yang satu doa sana ke kanan, yang satu doa ke kiri. Padahal mereka ini ada di dalam satu ikatan sakramen perkawinan yang adalah bukan lagi dua tapi satu. Istrinya minta doanya ke kanan, suaminya minta doanya ke kiri. Tuhan Yesus bingung iki sajane tak rungokno sapa. Bapak Ibu saya mau katakan begini, boleh punya doa pribadi. Tetapi kalau engkau sudah punya pasangan, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tadi kita bicarakan, engkau juga punya waktu untuk berdoa sepakat. Entah bagaimana caranya engkau harus punya waktu, Bapak Ibu. Saya, kalau dengan istri saya, selama saya tidak di luar kota, itu berdoa sepakatnya malam hari. Mau tidur, kami berdoa bersama. Oke, sebelum berdoa, kami ngomong dulu. Saya panggil istri saya Meme biasanya. Me, doa apa ini, Me? Ini kok kita doa ini ya, kita akan sekarang kesulitan ini, gini, bla bla bla. Kita doa untuk anak kita. Oh ya kok, itu loh, Bu Christine lagi sakit, dia kena COVID, kita juga doakan ya, ya. Oh sama ini kok kita doakan papa, gini, ya, oke ya sepakat kita berdoa bersama. Itu doa sepakat. Sebelum doa janjian. Amin. Nah pertanyaannya begini, kenapa ada dan saya di dalam menghadapi pergumulan-pergumulanmu, engkau harus punya waktu untuk berdoa sepakat? Ada 3 alasan penting Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa Anda dan saya harus doa sepakat dalam pergumulan-pergumulanmu? Jangan sendiri-sendiri. Karena yang pertama, alasan yang pertama dan utama, karena dengan engkau berdoa sepakat, Tuhan itu hadir. Oke? Matius 18 tadi, ayat 20. Matius 18 ayat 20, itu kan ngomong begitu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau engkau berdoa sepakat, kalau bisa dengan ajak anak sekalian, enggak apa-apa. Yesus hadir, ada di tengah-tengah hidupmu, Bapak Ibu. Kalau Yesus sudah hadir, saya mau tanya begini, mana ada sih persoalan-persoalan di luar kuasa Yesus? Yang lebih hebat di luar kuasa Yesus? Tidak ada. Yesus hadir, Bapak Ibu. Oke, terutama mereka yang sudah menerima sakramen pernikahan. Apa sih arti sakramen itu? Dulu masih ingat enggak pelajaran tentang katekumen? Sakramen itu dikatakan begini, tanda kehadiran Allah. Benar ya? Sakramen ada tanda kehadiran Allah. Oke? Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, ini katekesi sedikit, dan 7 sakramen ini menandakan di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir secara nyata pada saat sakramen baptis, pada saat sakramen krisma, pada saat sakramen ekaristi, pada saat sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen perminyakan, sakramen pernikahan. Itu Yesus hadir. Bapak Ibu, pada saat Anda menerima sakramen pernikahan, saya mau katakan, Yesus hadir enggak? Hadir. Pada saat engkau menerima sakramen pernikahan, Yesus hadir. Pertanyaannya, setelah engkau masuk dalam hidup berkeluarga, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, sampai 50 tahun, Yesus hadirnya di mana?
Kalau awal-awal hadirnya di seluruh rumah hidupmu. Mulai 5 tahun, ngomong begini, Yesus, kamu jangan di sini deh. Kamu pindah ke kamar sebelah aja ya. Nanti 10 tahun lain lagi. Kalau sudah 50 tahun, Yesus kamu di gudang aja ya. Bapak Ibu, kalau engkau sudah terima sakramen pernikahan dan sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya supaya Yesus tetap memimpin hidup pernikahan dan keluargamu? Hadirkan selalu dalam hidupmu melalui doa sepakat. Karena Yesus sendiri berkata, kalau engkau berdoa, 2-3 orang berdoa di dalam namaku, aku hadir. Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap hari Anda berdoa, sepakat, setiap hari juga, Yesus hadir di dalam hidup keluarga. Amin. Nanti setelah PD ini, Anda coba tolong cek. Orang-orang yang mampu bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Perhatikan. Orang yang mampu bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Anda nanti coba cek. Tanya sama mereka. Bro, kamu berdoa bersama istri dan suamimu enggak? Saya percaya Bapak Ibu. Orang-orang yang berdoa bersama dengan suami dan istrinya adalah orang-orang yang pasti mampu bertahan. Pasti mampu tekun. Pasti mampu tahan uji. Dan ada saatnya nanti kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Amin. Poin pertama Bapak Ibu. Kenapa sih dalam keadaan pergumulanmu kau harus berdoa sepakat terutama dengan keluargamu? Karena di sana Yesus hadir. Amin. Poin kedua Bapak Ibu. Kenapa engkau berdoa bersama dengan keluargamu, terutama dengan istrimu, dengan anakmu? Karena dengan engkau berdoa bersama mereka, hubunganmu makin intim. Oke? Sebelum saya masuk penjelasan lagi yang lebih dalam, saya sekarang mau ngetes. Saya minta tolong 1-2 orang nanti ya, boleh ngomong ya. Buka mute-nya boleh. Biasanya orang yang rajin ke PD, ya biasanya orang yang rajin ke PD itu hafal ayat Yakobus 5 ayat 16. Saya minta tolong tanpa membuka Alkitab, ada yang hafal enggak? Yakobus 5 ayat 16 itu bunyinya apa? Silakan. Saya kasih clue deh. Sertakan Tuhan dalam perencanaan. Hah? Sertakan Tuhan dalam perencanaan. Saya kasih clue Pak Jimmy. Besar kuasanya. Di belakangnya ada kata-kata besar kuasanya. Ayo. Oh, ini tentang doa, tapi lupa. Nah, ada yang ingat? Sangat besar kuasanya. Silakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, itu dia. Yakobus 5 ayat 16. Kalau di Surabaya ya, enggak tahu kalau di kota-kota lain. Wih, orang karismatik ini begitu percaya. Yakobus 5 ayat 16 itu bunyinya begini. Doa orang benar jika didoakan dengan apa itu? Saya buka aja. Dengan sungguh-sungguh besar kuasanya, ya. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Sekarang Anda buka. Betul enggak? Yakobus 5 ayat 16 bicaranya seperti itu. Coba Anda cek. Iya. Benar? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar? Benar. Mosok, coba dilihat lagi Alkitabnya. Mungkin keluaran Palopo beda dengan keluaran Surabaya nih Alkitabnya. Sama kok. Loh, kok sama toh? Ya tak percaya. Dicek lagi. Yakobus 5 ayat 16. Benar kok. Benar kok. Loh, benar? Benar kok. Benar? Benar Masa kok. Yakobus 5 ayat 16 bunyinya doa orang benar jika didoakan? Betul begitu? Bila dengan yakin didoakan. Alkitab saya tertulis begini, bro. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Baru doa orang yang benar, Iya. bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo saya jujur,
Anda hafal, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Anda pernah hafal itu? Pernah. Tapi yang paling Tidak. banyak diingat yang mana? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Biasanya orang karismatik paling apa itu doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Dia lupa kalau di ayat pertama itu diawali dulu hendaklah kamu saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru doa orang benar. Apa kaitannya dengan keluarga ini? Bapak Ibu, kalau yang namanya doa sepakat, berarti kan antara Anda dengan istrimu atau Anda dengan suamimu ada kesepakatan. Betul? Ada keterbukaan. Ada kejujuran. Bukan lagi berdoa dengan pakai topeng. Bukan lagi berdoa dengan kepura-puraan. Bukan lagi berdoa dengan segala macam, macam-macam yang tidak benar. Tetapi orang-orang datang dalam doa yang benar, itu doa dengan jujur di hadapan Tuhan. Setuju? Setuju? Saya katakan dengan Anda berdoa secara, ada doa sepakat, akan membuat keintimanmu. Karena dengan berdoa, engkau akan terbuka dengan istrimu. Engkau akan menjadi orang apa adanya. Engkau akan bukan lagi pakai topeng di hadapan suamimu. Engkau akan terbuka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, saya pun dengan istri saya juga begitu. Kalau kami lagi ribut, kami ada masalah, kami ada pergumulan-pergumulan. Oke, saya bicara dengan istri saya. Kami saling terbuka, kami saling ngomong. Akhirnya saya ngaku, ya Mi, aku salah. Seharusnya saya tidak begini. Seharusnya saya tidak begitu. Akhirnya istri saya juga ngomong, ya aku sorry ya, aku kalau tadi aku marah sama kamu, sorry ya. Kalau beberapa hari ini aku mendiamkan kamu, aku sorry ya. Oke? Terus kemudian setelah itu apa terjadi Bapak Ibu? Kami saling mendoakan. Saya mendoakan istri saya mendoakan saya. Itu yang terjadi dalam antara saya dengan istri saya. Kami saling mendoakan. Pada saat kami terbuka satu sama lain, pada saat kami jujur satu sama lain, pada saat itulah Anda dan saya jadi orang yang benar. Amin. Nah, kalau sudah jadi orang benar, engkau terbuka di hadapan Tuhan, terbuka dengan pasanganmu, firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 baru digenapi. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Sebelum engkau berdoa sebagai orang yang benar, firman Tuhan katakan, ayo kamu harus saling mengaku dan saling mendoakan. Bapak Ibu, itu dipraktekkan oleh gereja Katolik tidak kira-kira? Coba Anda renungkan. Saya kasih waktu 15 detik. Kira-kira konsep ini dipraktekkan enggak dalam gereja Katolik? Ada yang bisa jawab? Oke ya, saya jawab ya. Anda perhatikan. Pada saat perayaan Ekaristi, pastor membuat tanda salib. Petrus membuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betul? Setelah itu apa yang dilakukan oleh pastor? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan untuk menyesali segala dosa-dosa kita. Betul? Kemudian imam mengatakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada siapa? Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa. Perhatikan baik-baik, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Saya mau katakan, saling ngaku enggak ini? Saling ngaku. Ini saling ngaku. Pernah sadar enggak? Selalu kita doakan pada perayaan Ekaristi, saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan saudara sekalian supaya mendoakan saya. Betul? Saya tanya, saling mendoakan enggak? Saling mengaku dan saling mendoakan dalam ritus gereja Katolik itu dilakukan di depan sebelum masuk pada perayaan, sebelum masuk pada liturgi-liturgi yang lain.
dibereskan dulu dengan saling mengaku dan saling mendoakan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya pada saat engkau terima sakramen, pada saat kau terima tubuh Kristus, Anda dan saya jadi orang benar. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga pada saat engkau doa sepakat. Makanya saya katakan kalau engkau berdoa sepakat, hubunganmu makin intim. Karena di sana ada kesepakatan, di sana ada kejujuran, di sana ada keterbukaan, di sana tidak lagi pakai topeng. Kalau kau sebelum berdoa, kau ada salah, ngaku. Amin. Biarlah istrimu mendoakan engkau dan engkau mendoakan suamimu. Ada keterbukaan di sana. Kalau engkau sudah semakin terbuka, intim enggak sih? Intim. Handphone saya, Bapak Ibu, saya mau katakan, handphone saya, handphone anak saya, handphone istri saya, itu enggak ada yang di password. Kalau saya tidur, terus kemudian tiba-tiba tengah malam istri saya mau ngecek handphone saya, ya silakan, enggak apa-apa. Berani Bapak-Bapak yang seperti itu? Jangan-jangan, mohon maaf, saya kalau camp pria sejati selalu ngomong begini. Camp pria sejati, karena ini bukan camp pria sejati ya. Bapak-bapak yang selingkuh, biasanya punya tunangan namanya Tini, di handphone diganti Tono. Gitu ya. Yang punya selingkuhan, punya selingkuhan, punya Will, yang namanya Wati, di handphone ganti Anton. Gitu ya. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau engkau mau berdoa sepakat, yang di dalamnya ada keterbukaan di sana, hubunganmu akan intim, Bapak Ibu. Pada saat hubunganmu intim, engkau berdoa sebagai orang benar. Nah, pada saat engkau berdoa sebagai orang benar, Yesus hadir di tengah-tengah hidup keluargamu. Saya mau tanya, pergumulan apa sih yang tidak bisa diselesaikan sama Yesus? Hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau bergumul dan seakan-akan tidak pernah ada jalan keluar, terus ribut, terus tidak pernah ketemu solusi, tidak pernah. Saya mau katakan, sebentar, berdoa sepakat enggak? Berani terbuka enggak? Berani ngomong apa adanya di depan Tuhan, di depan pasanganmu enggak? Bapak Ibu, saya percaya pada saat itu terjadi dalam hidupmu. Engkau berani berdoa sepakat. Amin. Mujizat terjadi dalam hidup. Ketiga, terakhir. Ya, terakhir. Baik. Kenapa Anda dan saya berdoa sepakat? Oke, saya tanya. Anda yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, sayang sama anaknya enggak? Sayang? Sayang. Sayang. Kalau enggak sayang berarti perlu periksa ke dokter kejiwaan ya. Saya percaya Anda yang sudah menikah, Anda yang sudah punya anak, Anda punya cucu mungkin, saya enggak tahu kalau di sini. Saya percaya selama Anda orang normal, Anda pasti pengen hidup anakmu baik. Amin. Apa yang kau berikan dalam hidup anakmu? Sekolah, studi, benar. Apalagi kesehatan, keuangan, dan segala macam, benar. Tapi jangan lupa satu hal, Bapak Ibu. Warisan iman. Poin ketiga saya mau katakan begini. Kenapa Anda dan saya berdoa sepakat? Karena Anda memberikan warisan iman kepada anak-anak dan keturunan. Bapak Ibu, kalau anak-anakmu melihat, ya Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau anak-anakmu melihat papa mamanya berdoa bersama, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tidak khawatir. Oh, papa mamaku baik-baik selalu. Oh, papa mamaku saling mengasihi. Oh, papa mamaku saling mencintai. Hatinya penuh kedamaian, Bapak Ibu. Kalau ini yang terjadi pada hidup anakmu, melihat papa mamanya berdoa bersama, saya mau katakan, engkau sedang memberikan warisan iman yang baik pada anakmu. Yuk, ayat terakhir, saya bukakan Matius bab 7. Ayat terakhir ya. Matius bab 7, ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan bilang begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik.
pada saat Anda memberikan teladan yang baik kepada anak-anakmu berupa doa bersama, anak-anakmu melihat itu, dia menjadi buah yang baik. Amin. Itu nilainya jauh lebih berharga daripada engkau memberikan kekayaan berapapun jumlahnya. Setuju? Anda dan saya pasti senang kok. Saya percaya Anda yang punya anak, saya juga punya anak, juga pasti senang kok kalau melihat anak kita bertumbuh dengan baik. Setuju ya? Ini bukan soal berapa banyak duit, bukan itu. Tapi kalau anak kita punya karakter yang baik, anak kita punya hidup yang baik, studinya baik, semuanya baik, dia sayang pada papa mama dan segala macam. Saya mau katakan begini, kita sebagai orang tua senang kok. Tapi pertanyaannya, apakah itu kemudian bagaimana kita bisa membuat seperti itu? Ya jadilah orang tua yang mewariskan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu, garis besar dari firman Tuhan pada malam hari ini, kalau engkau tetap dalam pergumulanmu, kau ada di dalam penderitaanmu, apapun kesulitanmu, jangan pernah lari dari proses. Tetap bertekun di dalamnya, karena ada pengharapan di sana, kemuliaan Allah terjadi atas hidupmu. Tapi kemuliaan Allah terjadi atas hidupmu kalau engkau bersepakat berdoa bersama keluarga. Karena ada kuasa di sana. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Erwin. Sangat memberkati kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada yang punya pengalaman yang ingin di-sharingkan bagaimana dalam keluarga membangun hidup, siapa tahu pernah ada yang mengalami bagaimana itu bersepakat dalam doa dan terwujud, atau ada yang mau sharing seputar pergumulannya saat ini, bagaimana Tuhan memberkati. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada yang mau sharing. Ya, Ibu Dorce kayaknya silahkan. Kamu Dorce. Ya, terima kasih. Yang saya mau bertanya tadi itu doa sepakat ya. Biasanya kita kalau doa, ya puji Tuhan selama ini pandemi juga lebih banyak bisa berdoa bersama. Dan tadi itu doa sepakat, apakah bisa dikatakan doa sepakat? Karena kebetulan kita di rumah itu kalau menjelang tidur, doa makan, dan apapun doa dalam keluarga, biasanya kita bergiliran. Jadi 4 orang itu secara bergiliran, anak, begitu. Nah, tapi tadi tidak disebutkan wujudnya. Misalnya tadi dijelaskan, oh kita berdoa untuk ini, kita berdoa untuk ini, kita berdoa. Artinya tidak disepakati lebih dulu. Apakah ketika kita mengaminkan, siapapun yang pimpin doa itu, kita mengaminkannya, sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah doa sepakat. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dorce. Saya kalau sesi ada tanya jawab gini, jadi ingat-ingat sidang skripsi. Baik, pertanyaannya bagus Bu Dorce. Apakah kalau pada saat berdoa, terus kemudian di awal doa tidak disebutkan poin-poinnya dan segala macam, apakah itu juga termasuk doa sepakat? Saya mau katakan bisa jadi itu doa sepakat Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mengaminkan itu adalah doa sepakat. Tetapi akan lebih baik lagi kalau Anda dan saya, atau Anda dan keluarga itu sepakat dulu di awal, akan jauh lebih baik. Gitu ya. Misalkan begini, ada keluarga yang sakit gitu ya. Yuk kita doa si A ya, si B yang lagi sakit misalkan. Atau mungkin ada yang mengalami kesulitan, mungkin ya sekarang ini ada banyak bencana gitu juga ya. Yuk kita berdoa bagi ini ya gitu. Saya bahkan beberapa kali cukup sering karena banyak yang didoakan. Itu saya catat. Jadi doa itu seperti bawa buku menu restoran begitu. Ya. Menu, doa untuk si A, doa untuk si B, doa untuk papa mama, doa untuk ini, begini, dan segala macam. Kami akhirnya berdoa syafaat di sana. Istri saya bagian doa ini, saya bagian doa itu, dan segala macam kami bersepakat di sana. Tapi kalau tidak pun, tidak apa-apa,
Ya, enggak apa-apa. Itu juga termasuk doa sepakat, Bu Dorce. Ya, tapi akan lebih baik kalau kita sudah tahu, kita bersepakat dulu kita mau berdoa apa. Akan lebih baik begitu, menurut saya. Ya, terima kasih. Adakah lagi yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Koben, siapa tahu Koben ada pengalaman nih yang bisa di-sharing tentang doa sepakat. Atau bagaimana kehidupan doa keluarganya Koben ini? Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kita berdoa, kadang saya berdoa dengan istri, tapi tidak ada ini ya, bilang apa yang didoakan. Cuma kalau istri saya berdoa itu, dia nggak pernah ngomongin keluar, jadi saya tidak tahu apa yang dia doakan gitu. Bagaimana itu caranya untuk supaya bisa jadi doa sepakat? Saya bingung juga waktu dengar ini, jadinya gimana ya? Seakan-akan doanya nggak ditahu gitu. Ya, jadi gini, prinsipnya adalah sebetulnya tidak ada rumusan doa yang baku. Tidak ada rumusan doa yang baku, ya, tidak ada. Karena setiap orang punya gaya berdoa yang berbeda. Ya, punya gaya berdoa. Ada orang-orang tertentu, termasuk mungkin istrinya Pak Beni, yang kalau berdoa tidak terbiasa untuk dikatakan, diucapkan seperti itu. Ada, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak, maksud saya, poin-poinnya sepakat dulu. Meskipun dia nanti berdoa sendiri dalam hati gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting poinnya itu, mah kita berdoa sekarang untuk anak kita ya. Atau apapun deh, doa-doamu terserah, silakan. Itu nanti bisa disatukan dengan doa Bapa Kami bersama, Pak Beni. Ya, bisa disatukan. Doa Bapa Kami, Salam Maria, ditutup. Maksud saya seluruh doa itu kan biasanya kalau kita, kalau doa Bapa Kami tidak mau ngomong buka suara sih, kan tidak apa-apa dong. Kalau doa Bapa Kami kan harusnya kan tidak apa-apa, kan gitu kan. Tidak apa-apa. Itu boleh ditutup dengan doa Bapa Kami atau Salam Maria seperti kebiasaan kita orang Katolik gitu. Ya. Ini pengalaman saya. Kadang-kadang kami berdoa sepakat. Bukan kadang-kadang, cukup sering juga ya. Cukup sering juga kami berdoa sepakat itu dalam bentuk rosario. Kami rosario bersama. Itu juga salah satu bentuk doa sepakat. Kita berosario bersama atau bernovena bersama. Ya namanya novena kan berarti ada wujud tertentu kan. Nah, itu kami melakukan bersama gitu. Itu Pak Ben. Oke, terima kasih Pak John L. Ya, mungkin ada lagi yang mau tanya, Su Henry. Ini Pak Henry dari Makassar kan? Iya, ya, Bro Erwin. Malam mantap, semua. Cukup jelas, nggak ada aja pertanyaan saya. Tapi yang paling bagus sharingnya HP-nya itu loh, tidak ada password, luar biasa. Amin. Oke, thank you. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau sharing, Ko Alex dari Sengkang mungkin? Atau Pak Yosep? Gak ada lagi? Ya, nggak ada lagi. Cuman dari saya mungkin sedikit kok. Bagaimana sih caranya Ko Erwin membangun keluarganya itu bisa berdoa bersama? Karena kalau kayak saya nih anak di dalam keluarga, di dalam rumah nih, saya tuh yang paling sering ikut kegiatan doa kan saya. Mama papa itu agak susah gitu. Sehingga di rumah tuh kita bertiga, masih ada kakak satu. Kakak itu paling susah diajak doa. Nah, sedangkan dalam rumah itu banyak sekali pergumulannya. Saya pengen gitu keluarga ikut doa, tapi mengajaknya itu susah kok. Dan nah keluarganya kok itu gimana sih caranya sampai bisa berdoa bersama? Bu Ninding, gini, saya ini sebetulnya bukan tipe seorang suami atau seorang pria yang rajin berdoa. Bukan. Jujur saya akui doa saya itu kalah sama istri saya. Sampai hari ini doa istri saya itu lebih hebat dari saya sebetulnya. Dan saya bisa berdoa hari ini bersama dengan istri saya, bersama dengan anak saya, itu karena juga doa dari istri.
Jadi waktu ini kalau saya cerita bisa tidak selesai nanti ini ya. Tapi prinsipnya adalah gini, saya tidak apa-apa, saya cerita singkat saja. Prinsipnya adalah saya ini punya masa lalu yang tidak bagus. Masa lalu saya ini adalah masa lalu yang kelabu, hitam bahkan, bukan kelabu, hitam. Saya pernah sudah bunuh diri bahkan. Saya pernah bunuh diri, Bapak Ibu. Saya pernah minum Baygon. Saya pernah saksikan ini kalau saya di Camp Pria Sejati. Saya itu pernah minum Baygon. Jadi kalau Anda tanya, Pak Erwin tahu rasanya Baygon? Saya itu sudah pernah. Pengen tahu? Enggak Pengen kok. tahu? Kalau pengen tahu ya silakan dicoba sendiri gitu ya. Saya mengatakan saya pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya. Nah, terus kemudian bagaimana saya bertobat, termasuk bagaimana saya bisa akhirnya berdoa bersama dengan keluarga, ya karena ada doa dari istri saya ya, yang pada saat itu. Memang pada saat itu dia belum berdoa sepakat. Bagaimana berdoa sepakat? Wong saya tidak bisa diajak berdoa, jangankan berdoa di rumah aja tidak pernah gitu. Ya, istri saya berdoa sepakat sendiri dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong suamiku. Prinsipnya adalah seperti itu. Bukan sekedar berdoa bahkan. Dia berpuasa pada saat itu. Dia butuh waktu 4 tahun lebih untuk membuat saya kembali ke rumah dan kemudian membuat saya bertobat, dan itu terjadi pada tahun 2008. Itu ada doa dari seorang istri. Nah, Bu Nining kalau misalkan keluarganya seperti itu, ya ngomong sama Tuhan. Bersepakatlah dengan Tuhan. Ya, bersepakatlah dengan Tuhan. Tolong, Tuhan, saya punya pergumulan begini, saya rindu keluarga saya begini. Sampaikan kepada Tuhan. Percaya sajalah. Tadi yang Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi itu. Ya, ikuti proses saja. Tidak apa-apa. Nanti pasti akan ada jawaban. Ya. Thank you. Makasih kok. Ya, kasih. Ya, saya kembalikan ke Citres, Mbak El. Kita tutup ya untuk firman. Ya, mungkin Kok Erwin boleh pimpin kita dalam doa. Doakan kita. Baik, Bapak Ibu, mari kita doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau sungguh baik atas hidup kami. Kami boleh memuji, menyembah Kau lewat pujian penyembahan kami. Kami boleh merasakan saat ini Kau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami lewat Zoom. Kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh tahu apa isi hati-Mu untuk setiap kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu, pada malam hari ini, lewat Zoom ini, kami bersepakat Tuhan. Tolonglah kami, di dalam setiap hidup keluarga kami, dalam setiap hidup pergumulan-pergumulan kami, apapun anak-anak-Mu yang alami hari-hari ini. Apapun Tuhan, sekalipun itu menyedihkan, menyakitkan, dan segala macam, tapi kami percaya dan kami bersepakat, Tuhan tolong kami satu persatu. Kau boleh lihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Mungkin mereka saat ini berdoa dengan meneteskan air mata, hari-hari mereka lalui dengan begitu berat, hari-hari mereka lalui dengan terseok-seok, apapun itu Tuhan. Malam hari ini kami dengan segala kerendahan dan keterbatasan kami mau berdoa sepakat dan berseru, Tuhan tolong kami. Bantu kami lewati setiap pergumulan kesulitan kami. Dan kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Pada saat kami mampu bertekun, pada saat kami mampu tahan uji seperti Bunda Maria yang bertahan uji di sana, maka kami percaya kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati PDPKK Santo Mikael di Palopo, supaya PD ini menjadi berkat juga bagi banyak keluarga, bagi banyak umat-Mu, dan juga bagi gereja serta negara kami Indonesia. Terima kasih, ini semuanya kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.